Nggak ada yang namanya orang tuh hidup atau hidup lagi, nggak ada dalam Islam, tidak ada. Semua sudah mati. Al-anbiya wa rusul, kecuali satu aja yang belum mati, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Diangkat ke langit oleh Allah dan dia ditugaskan oleh Allah untuk membunuh siapa? Dajjal. Setelah membunuh Dajjal baru Nabi Isa meninggal dunia. Tugasnya belum selesai, diangkat oleh Allah ke langit sesuai dengan nas Al-Quran. Jadi setiap jiwa semua mati, siapa aja dia. Apakah dia seorang guru, seorang wali, sahabat, nabi, semua mati. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendengar Nabi meninggal, semua sahabat sedih. Sedih para sahabat. Sampai Umar mengatakan, barang siapa mengatakan Nabi Muhammad mati, aku penggal lehernya. Karena kecintaan beliau yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Di depan para sahabat yang lain, Abu Bakar masuk radhiyallahu an, langsung bertemu dengan Nabi di rumahnya, di rumah Aisyah, mencium kening Nabi, mengatakan engkau adalah orang yang baik ketika hidup dan baik ketika mati. Menangis Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam masjid, melihat Umar masih memegang pedangnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan mati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Langsung terjatuh pedangnya Umar, nangis Umar. Dan kemudian dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam surah Ali Imran. Jadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mati sudah Rasul. Kalau sudah meninggal nggak boleh disembah. Masih hidup aja nggak boleh disembah, apalagi sudah meninggal. Ini Islam ajarannya. Demikian tauhid kepada Allah Taala. Bahwa orang yang hidup nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya, apalagi orang itu sudah mati. Seandainya orang itu masih hidup, tidak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya, kecuali siapa? Allah. Apalagi sudah meninggal, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa melakukan bahaya. Yang kedua, Abu Bakar membawakan ayat dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Tidaklah Muhammad bukan seorang rasul, dan sudah berlalu rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal dunia kalian akan berbalik kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kekafiran tidak akan membahayakan Allah, dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Menangis para sahabat. Benar Rasul sudah meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, dikuburkan di rumahnya. Yang kedua, Allah sebutkan dalam ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat nanti. Arti dunia ini bukan tempatnya ganjaran. Orang akan diberikan ganjaran nanti pada hari kiamat dengan sempurna. Di dunia diberikan. Orang berbuat kebaikan dibalas berapa? Orang berbuat kebaikan dibalas berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Tapi sempurnanya ganjaran kapan? Nanti di akhirat. Orang berbuat kejelekan dibalas atau tidak? Dibalas. Tapi sempurnanya pembalasan itu kapan? Nanti di akhirat. Semua akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, Allah sebutkan faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. Antum ingat tuh ayat itu. Bahwasanya menurut Al-Qur'an, orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil
adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Ukuran dunia bukan ukuran sukses. Orang dapat titel, dapat kedudukan, dapat jabatan, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya perusahaan yang banyak, itu bukan sukses. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi menurut Allah dalam Al-Quran, kalau orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, baru dia dikatakan orang apa? Sukses. Yang pertama kali sukses para anbiya wa rasul. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul adalah orang yang sukses. Jadi orang kita kan ukurannya apa? Dunia. Punya harta banyak, punya kedudukan, punya jabatan, jadi menteri, jadi wali kota, sukses. Bukan. Itu fitnah yang besar buat dia. Fitnah apa masuknya tadi? Fitnah apa? Syahwat. Fitnah syahwat. Dan banyak orang tertipu dengan dunia. Makanya yang keempat terakhir di ayat itu Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Ini Allah yang mengatakan kehidupan dunia menipu, mata'ul gurur. Jangan dikejar dunia. Yang dikejar akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin apa? Judul materi ini apa? Sorga. Tujuan hidup seorang mukmin sorga, bukan dunia. Makanya dia berusaha siang dan malam melaksanakan syariat Islam ini agar dia masuk sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia ini kata Nabi Muhammad SAW lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan berikan minum meskipun hanya seteguk kepada orang kafir. Kalau dunia ini ada harganya seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak dikasih minum. Karena tidak ada harganya, maka dikasih semuanya sama Allah kepada orang kafir. Karena nggak ada harganya. Dikasih kekayaan, dikasih harta, segala macam sudah. Tapi semua itu supaya mereka tambah dosa untuk orang kafir. Semua itu akan membawa mereka kemana? Ke neraka. Makanya Nabi SAW ditawarkan oleh malaikat dunia, Nabi nggak mau. Ada seorang malaikat turun, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat ini sejak Allah ciptakan belum pernah turun ke dunia. Kemudian malaikat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, aku diutus oleh Allah untuk menanyakan kepada engkau Muhammad, apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus seorang rasul, atau engkau menjadi hamba sekaligus seorang rasul? Apa kata malaikat Jibril? Tawadhu ya Rasulullah. Tawadhu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Nabi SAW menjawab, bal abdan rasula. Aku ingin menjadi seorang hamba dan juga seorang rasul. Kalau Nabi mau, dikasih nggak itu kekuasaan oleh Allah? Saya mau tanya kepada antum, kalau Nabi mau dikasih nggak kekuasaan? Dikasih. Kalau Nabi mau jadi raja, dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Tapi Nabi nggak mau. Bal abdan rasula, bahkan aku menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Ditawarkan. Bahkan ketika Nabi di Mekah kan orang-orang musyrik Mekah menawarkan,
Engkau mau wanita, aku kasih wanita yang paling cantik di Mekah ini. Engkau mau kekuasaan, aku kasih kekuasaan. Engkau mau harta, aku kasih. Enggak mau semuanya Nabi. Tidak. Tetap Nabi mau berdakwah, dakwah tauhid, menegakkan tauhid kepada umat agar umat faham tentang agamanya, beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Sebagaimana para anbiya wa rasul mendakwakan dakwah tentang tauhid agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Itulah jalan dia yang akan membawa dia ke sorga. Makanya harus kita paham, kalau Nabi mau dikasih. Bahkan sempat terjadi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Nabi bangun tidur terlihat itu bekas-bekas tikar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menangis. Ya Rasulullah, engkau seorang rasul, seorang nabi, pemimpin dunia dan akhirat. Sedangkan orang-orang Persia, Romawi dengan kerajaan yang luar biasa, engkau seperti ini. Nangis Umar. Apa kata Nabi SAW? Ama tardo an takuna lahumud dunya walana al-akhirah? Kata Nabi, apakah engkau tidak redho dunia buat mereka orang-orang kafir, akhirat buat kita? Kalau orang yang beriman milih yang mana? Kalau orang yang akalnya waras milih yang mana? Akalnya waras milih yang mana? Milih akhirat. Dunia orang hidup berapa tahun? 60-70 tahun. Akhirat jutaan tahun dan tanpa tidak terhingga. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang akalnya waras, dia akan pilih apa? Akhirat, bukan dunia. Akhirat yang dia pilih, bukan dunia. Kalau orang yang tidak waras dan tidak beriman, yang dipilih oleh dia apa? Dunia. Mata'ul gurur kata Allah tadi. Kehidupan menipu. Orang yang beriman yang dipilih apa? Akhirat tujuannya. Akhirat. Tujuan hidup seorang mukmin akhirat. Maka dalam riwayat yang lain juga Nabi bersabda, tilka ummatun ujjilat thayyibatun fil hayatid dunya. Mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang disegerakan oleh Allah. Kebaikan dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, orang-orang kafir mereka berbuat kebaikan. Bukan orang kafir itu nggak pernah berbuat kebaikan. Ada orang yang nolong gempa, jadi gempa dia nolong, kasih makan. Ada nggak yang kasih makan? Bawa sepesawat ngasih makan orang kafir. Nolong orang yang kena tsunami, nolong fakir miskin, bikin apa? Panti asuhan, ngasih sumbangan ke pondok pesantren. Ada nggak orang kafir begitu? Ada. Tapi nggak dapat apa-apa dia. Di dunia dibalas oleh Allah, tapi di akhirat tidak. Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan seluruh amalan mereka, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Nggak ada nilainya. Karena orang kafir dengan nas Al-Quran tempatnya mereka di mana? Orang kafir yang dia mati dalam kekafiran menurut nas Al-Quran tempatnya di mana? Neraka. Jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin tempat tinggal mereka di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka kata Allah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Orang kafir yang dia mati dalam keadaan kafir. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Tempat tinggalnya kata Allah di mana? Neraka, kekal dalam neraka.